Ya, di kanal Perspektif dengan Andre Vincent Wenas, kali ini kembali catatan intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas tentang kejengkelan Jokowi di Bali kemarin saat memberikan sambutan di acara aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia. Judulnya Sosok Amel di balik kejengkelan Jokowi. Begini. Uang APBN, uang rakyat, uang kita sendiri kok dibelikan barang impor nih, kita kadang gimana saya kadang aduh. Saya detailkan lagi gregetan saya. Ya sahabat, 25 Maret kemarin, hari Jumat ya, di Bali, arahan Presiden Joko Widodo, menurut saya, Bro Yosef Herman Wenas adalah salah satu yang paling fenomenal. 2 kali keluar kata bodoh dari mulutnya, dan berkali-kali dengan nada tinggi, berkali-kali dengan muka kenceng, tetapi poin-poinnya sangat tajam, menohok kemana-mana. Dan ini semua karena bisikan dari Amel, sosok yang pasti sangat cantik di mata Presiden. Nama panjang Amel adalah aplikasi monitoring evaluasi. Dan yang jadi orang tua Amel adalah LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah. Ini adalah sebuah lembaga di bawah Bappenas, yang sekarang diasuh oleh Abdullah Azwar Anas sebagai kepalanya. Sewaktu masih menjabat bupati selama 2 kali masa jabatan, itu tahun 2010 sampai 2021, Azwar Anas lah yang mengubah wajah Banyuwangi menjadi glowing banget sebagaimana dikenal hari ini. Usia sekarang 48 tahun, berarti sewaktu terpilih sebagai bupati, usianya baru 36 tahun. Nah, sama dengan sistem Amel ini, aplikasi monitoring evaluasi, semua tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah, KLPD, dapat dipantau secara online dan real time sampai satuan terkecil seperti pensil dan ballpoint. Melalui dashboardnya, Presiden Jokowi bisa memantau kemana saja alokasi anggaran terkait dibelanjakan, baik yang untuk pusat, daerah, maupun BUMN. Nah, Pak Jokowi juga bisa tahu apakah mereka beli produk buatan dalam negeri ataukah produk impor. Nah, ketika Pak Jokowi memulai arahannya, para hadirin duduk dengan setengah ngantuk. Tiba-tiba semuanya terbelalak. Para menteri, panglima TNI, Kapolri, para staf angkatan, kepala lembaga, dirut BUMN, para gubernur, bupati, dan wali kota, tiba-tiba semuanya jadi antusias bercampur tegang. Saat itu Jokowi mulai menunjukkan bagaimana retorika cinta produk buatan dalam negeri diterjemahkan ke dalam dinamika praktek-praktek pemerintahan melalui sistem Amel ini, aplikasi monitoring dan evaluasi ini, yang mampu membongkar rahasia belanjaan mereka masing-masing. Total anggaran belanja untuk pengadaan barang jasa dalam APBN kita memiliki komposisi begini. Pusat sebesar 526 triliun, daerah 535 triliun, dan BUMN 420 triliun. Sehingga total anggaran pengadaan barang jasa adalah 1.481 triliun. Pak Jokowi berkeyakinan kalau anggaran sebesar ini dibelanjakan produk-produk buatan dalam negeri, maka hal itu bisa menjadi trigger pertumbuhan ekonomi kita hingga 1,7 sampai 2%. Dengan pertumbuhan seperti itu, maka terbuka lebar sekitar 2 juta lapangan pekerjaan. Cocok dengan mantra klasik ekonomi makro, bahwa setiap kenaikan 1% PDB akan membuka sekitar 1 juta lapangan pekerjaan. Nah, bulan Februari lalu, Kepala BPS, Pak Margo Yuwono, mempresentasikan perekonomian Indonesia tahun 2021 yang diukur berdasarkan produk domestik bruto atau PDB atas dasar prevailing prices secara kumulatif berhasil tumbuh positif mencapai 3,69%. Lebih baik dibandingkan 2020 yang mengalami kontraksi 2,07% akibat hantaman krisis COVID-19. Maka Pak Jokowi ingin agar tambahan dorongan pertumbuhan 1,7-2% tadi melalui pembelanjaan produk-produk domestik bisa mengantar kita ke angka pertumbuhan di atas 5,5%. Bahkan bukan tidak mungkin 6%. Mengingat hukum ekonomi yang namanya trickle down effect itu membawa segala kemungkinan. Dan bagi Pak Jokowi ini bukanlah hal sulit. Tidak perlu meyakinkan pihak ketiga untuk investasi. Sebab sepenuhnya itu kan duit APBN, duit kita, bukan duit asing. Yang perlu dilakukan hanyalah membelokkan belanja pengadaan barang atau jasa dari impor ke produk-produk domestik. Sesederhana itu aja. Cara membelokkannya bagaimana? Daftar vendor UKM UMKM di e-katalog dalam sistem Amel diperbanyak, lalu menetapkan bahwa pengadaan barang jasa yang bisa diproduksi domestik bersifat mandatori. Tentunya mereka harus memenuhi standar kualitas kita, yaitu SNI. Sewaktu Azwar Anas diangkat menjadi kepala LKPP pada 13 Januari 2022, para vendor dalam sistem Amel ini, aplikasi monitoring evaluasi, baru sekitar 50 ribuan. Per hari ini sudah sekitar 200 ribuan lah kira-kira. Sama dengan 4 kali lipat dalam waktu 2 bulan.
Azwar Anas memang cara kerjanya cepat dan terukur. Target dari Pak Jokowi untuk Azwar Anas ada dua. Pertama, sampai akhir 2022 harus ada sedikitnya 1 juta vendor dalam e-katalog Amel. Kedua, di bulan Mei 2022 ini 40% dari total anggaran pengadaan barang jasa sebesar 1,4 triliun itu sudah harus dibelanjakan produk-produk domestik yang bisa dibaca sebagai terrealisasi. Kemarin itu Pak Jokowi jengkel oleh sebab barang jasa yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri ternyata tidak dibelanjakan oleh kementerian, lembaga, dan para kepala daerah. Mereka malahan impor. Mereka yang kena sentil Pak Jokowi di Bali itu antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal pengadaan tempat tidur rumah sakit, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo soal alsintan alat dan mesin pertanian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto soal seragam TNI, juga Kapolri Listio Sigit Prabowo, sama juga soal seragam. Anggota Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim soal laptop dan bangku kursi. Sahabat, aplikasi Amel ini dikembangkan oleh LKPP sejak 2018 dan berada dalam ekosistem SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik yang digagas oleh Pak Jokowi melalui Perpres 95 tahun 2018. Arsitektur SPBE ini di bawah kendali Kemenpan RB. Visi Pak Jokowi di balik SPBE adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Dengan data vendor Amel, aplikasi monitoring evaluasi ini melalui dashboardnya, Presiden bisa menelusuri pengadaan barang atau jasa senilai 1,4 triliun itu dari mana saja datangnya dan kemana saja perginya. Tidak hanya Presiden, dashboard ini juga cascading ke level-level di bawahnya, dari menteri, gubernur, sampai bupati, wali kota, sesuai urusannya masing-masing. Sebagai alat monitoring dan evaluasi, Amel, aplikasi monitoring evaluasi ini dirancang untuk menyajikan data pengadaan mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pemilihan vendor, kontrak, hingga serah terima pekerjaan dan pembayaran. Lebih jauh lagi, aplikasi Amel tidak hidup sendirian, tetapi dikawinkan dengan aplikasi Sakti-nya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Sakti, sahabat, ini adalah sebuah sistem aplikasi keuangan tingkat instansi. Sistem aplikasi keuangan tingkat instansi di bawah Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Ini merupakan aplikasi yang digunakan para satker, satuan kerja, dalam pengelolaan keuangan mereka dan termonitor dari tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Kalau Anda perhatikan tahapannya, itu artinya Amel dan Sakti berjalan paralel. Maka perkawinan Amel dan Sakti ini mengerikan bagi begal anggaran pengadaan barang jasa pemerintah, baik APBN, APBD, maupun BUMN. Akibatnya, KPK dituduh netizen tidak kerja karena OTT menurun drastis. Padahal, amanat utama KPK menurut Undang-Undang 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi. Jadi, yang utama bukan aspek penindakannya atau OTT, tetapi aspek pencegahannya. Ini yang dilakukan oleh Singapura atau Hong Kong. Sehingga di negeri mereka sekalipun sepi OTT, tetapi tingkat korupsinya pun relatif rendah. Ekonomi kreatif yang jadi tanggung jawab Menparekraf Sandiaga Uno itu Pareto Principle-nya ada di UKM atau UMKM, bukan di konglomerasi. Itu sebabnya dengan enforcement target-target pada sistem Amel ini, Sandiaga girang, bukan main. Berulang kali tertangkap kamera, Sandiaga Uno terkekeh mendengarkan arahan keras dari Presiden Jokowi. Akan sah saja kalau dia nanti mengklaim pertumbuhan bisnis UKM, UMKM, dan efek penciptaan lapangan kerjanya sebanyak 2 juta itu merupakan kinerja Kemenparekraf. Nah, itu bagus, bisa buat modal jualan di tahun 2024 nanti. Nah, ini catatan pinggir dari Bro Yosef. Nah, saking girangnya, Menteri Sandiaga sampai salah ambil podium sewaktu memberikan sambutan. Dia malah mengambil podiumnya Presiden, yang ada lambang kepresidenan, dan diperuntukkan hanya bagi Pak Jokowi. Sehabis Sandiaga, sambutan berikutnya dari Menko Marinvest, Pak Luhut Binsar Panjaitan, yang mengambil podium polos tanpa atribut lambang kepresidenan di sampingnya. Menyadari Luhut beda podium, body language Sandiaga Uno langsung terlihat salting ya, di hadapan Pak Jokowi. Dia duduk di samping Presiden karena memang tuan rumah acara. Tetapi tidak ada satupun media massa yang menyadari blunder kecil ini. Ini joke penutup. Saya yakin Menhan Prabowo Subianto, bosnya, yang juga hadir memperhatikan hal ini dan tergelitik batinnya. Ini anak lagi kasih kode keras ke gua apa gimana ya? Just joke.
Demikian sahabat, analisis intelijen dari Bro Yosef Herman Wenas, sosok Amel di balik kejengkelan Jokowi. Kira ini bisa menjadi perspektif, kita jumpa lagi di session berikutnya. Terima kasih.